puasa Daud, fokus puasa Daud aja, enggak apa-apa. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ya. Itu bisa ya teman-teman ya, silahkan. Ustazah kalau haid megang hadis, megang buku doa-doa, enggak apa-apa ya. Kalau lagi haid tetap bisa baca doa awal tahun akhir tahun, tetap bisa sholawat, mengingat kekurangan diri, mengulang hafalan, berzikir, aman ya. Ustazah, oke, anakku dapat pekerjaan tapi nggak boleh pakai kerudung, cari kerjaan yang lain yang tidak melanggar syariat supaya rezekinya lebih berkah ya. Oke, supaya rezekinya lebih berkah. Kapan malam awal tahun? Oke, oke. Teman-teman boleh fokus, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, teman-teman ya. Iya, nanti setelah ini di sore hari atau malam ini aku buat doa awal tahun dan akhir tahun ya. Aku pelan-pelan jelasin ya untuk menghargai teman-teman kita yang baru mampir ya. Oke, teman-teman fokus ya. Jadi gini. Tanggal 27 Juni itu adalah 1 Muharram, hari Jumat. Hari ini Rabu, besok Kamis, besoknya Jumat. 1 Muharram. Tapi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi besok maghrib itu udah 1 Muharram. Maka teman-teman punya sunnahnya. Yang pertama dianjurkan baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya. Nah ambil wudhunya, pakai mukenanya, baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Lalu boleh Mbak Cici nanti jam 2 Mbak Cici kita tanya jawab dulu ya. Oke, jam 2 nanti ya. Terus setelah itu jam 2 lebih ya. Terus setelah itu berarti besok. Setelah itu teman-teman sholat maghrib. Lalu kemudian ba'diyah maghrib. Lalu kemudian baca doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun. Kebetulan besok itu Jumat. Maka boleh dilanjutkan dengan Al-Kahfi atau Al-Muluk. Boleh. Ba'da asar boleh. Sebelum maghrib itu kan ba'da asar. Nggak apa-apa ya. Nah itulah dia. Nanti kalau puasa Muharramnya itu. Yang disunahkannya itu tanggal 9, 10 Muharram, masih lama. Ya, tanggal 5, 6 Juli. Tanggal 5 niatkan puasa Tasu'a, tanggal 6 niatkan puasa Asyura. Saya itu mau Ustazah puasa pokoknya awal tahun, akhir tahun. Saya itu pokoknya mau Ustazah puasa 10 hari pertama bulan Muharram. Boleh. Tapi kalau teman-teman mau puasa di 10 pertama bulan Muharram, niatnya dikembalikan kepada niat ibadah yang masyhur. Contoh, misalnya besok Kamis, Senin dan Kamis. Hari Jumat, Sabtu, Minggu puasa kodo. Hari Senin, Senin dan Kamis. Selasa, Rabu puasa kodo lagi. Kamis, Senin dan Kamis. Jumat kodo lagi. Sabtu baru ketemu puasa Tasu'a. Minggu puasa Asyura gitu. Jangan niatnya sengaja aku puasa akhir tahun. Nggak, niatnya dikembalikan kepada niat yang masyhur ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau baca Yasin nggak masalah ya. Dari habis maghrib menjelang Isya ya baca Yasin. Jam 2-an ya Mbak Yani ya. Ustazah kalau bacaan Qurannya nggak hafal. Jadi baca Quran pakai Latin. Jadi gini. Yang belum pandai baca Quran itu wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa baca Quran, bacanya jadi sunnah saja. Nah jadi Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya. Jadi Quran Latin itu untuk belajar. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Gitu. Ya orang yang tidak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa bacanya jadi sunnah. Jadi jangan biasakan diri baca Quran Latinnya saja. Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latin, tapi agar untuk belajar. Oke, Ustazah, ya sama-sama ya. 1 Muharram lusa Mbak Lia, hari Jumat. Besok maghrib udah 1 Muharram. Bolehkah puasa mulai hari Jumat? Boleh, niatnya puasa kodo ya. Jadi puasa yang dianjurkan di bulan Muharram itu hanya 9, 10 Muharram. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Bolehkah sholat witir 2 rakaat terus witir 1 rakaat? Boleh, 2 dan 1 boleh ya.
Oke, hari Jumat boleh puasa Zah? Boleh. Yang penting teman-teman lakukan yang namanya puasa sebelumnya dan setelahnya. Karena Jumat sendiri tidak dianjurkan berpuasa. Jadi hari Kamis, Senin, Kamis, hari Jumat boleh niatnya puasa qadha ya. Oke, paham ya? Baca Yasinnya 3 kali 1 Muharram. Mau boleh? Tidak apa-apa. Dari maghrib menjelang Isya. Qobliyah zuhur cuman 2 rakaat boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau cuma 2 rakaat nggak masalah ya. Ustazah gimana dibacanya setelah sholat awabin doa awal tahun nggak apa-apa, mau tidur pun nggak masalah. Oke, kalau puasa Daud boleh nggak puasa Tasu'a dan Asyura? Kalau mau fokus dengan puasa Daudnya aja nggak apa-apa itu ya. Ustazah, kalau sedang melakukan puasa Daud, bagaimana puasa Muharramnya? Ya udah, puasa Daud aja, ndak apa-apa. Lagi halangan, orang yang lagi halangan perbanyak ibadah di bulan Muharram. Boleh baca doa awal dan akhir tahun walaupun lagi haid. Atau teman-teman boleh sekedar perbanyak sholawat. Atau teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir, atau misalnya ingat kekurangan diri, atau misalnya teman-teman bisa ngulang-ngulang hafalan dalam hati. Boleh ya Zah, qobliyah zuhur 2 rakaat? Boleh, nggak masalah. Dia kan qobliyah dan ba'diyah itu lebih kurangnya kalau yang sangat dianjurkan itu kan 12 rakaat kan. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya kan. Jadi ada 12 rakaat kan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ustazah, bolehkah kita membaca surat hanya setengah? Enggak apa-apa. 1 ayat pun enggak apa-apa. Setelah Al-Fatihah cuman baca 1 ayat. Enggak apa-apa ya. Ustazah, kalau yang wajib ditinggal, puasa sunnah dijalani, berdosa enggak? Jadi puasa wajib itu atau puasa ganti itu jadwal menggantinya itu sampai Ramadan tahun depan. Jadi muasak, jadwalnya luas. Jadi boleh aja teman-teman puasa sunnah walaupun belum puasa qadha. Tapi kalau mau lebih aman, nyaman, ya teman-teman lakukanlah puasa qadha lebih cepat ya. Ustazah, sebelum zuhur qobliyah 2 rakaat. Ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Ustazah, bolehkah qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Jadi gini, semua sholat sunnah kalau mau 4 rakaat 1 kali salam itu boleh. Misalnya sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Misalnya sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Boleh aja. Cuma caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Misalnya nih, sengaja aku sholat tahajud atau sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah ya. Nah, rakaat 1 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah, jadi kayak gitu lah. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 semua ndak ada tahiyat awal. Yang ada cuman tahiyat akhir. Nah, dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Susah. Kalau bisa dua-dua aja lah daripada susah, ya kan? Ustazah, oke, aman ya. Oke. Baca Yasin 3 kali hari kapan? Kalau mau kapan pun bisa. Tapi itu dari maghrib menjelang isya juga boleh ya. Cuma aku nggak menyampaikan itu karena Hasan ya. Ustazah, zikir apa supaya kita dapat rezeki lebih? Kalau mau baca aja zikir semacam, agak susah sih. Kalau mau rezeki lebih coba lakukan sholat hajat aja dan jangan lupa sedekah subuh, sholawat dan sholat duha ya. Ustazah, amin amin Mbak Nanci, thank you ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, boleh nggak? Udah mantap itu, oke lah. Ya qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Hasad itu apa artinya? Hasad itu iri dengki, ya. Iri nengok kelebihan orang, itu hasad ya. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap ada nikmat yang terjadi pada diri kita akan ada orang-orang yang hasad ya. Ustazah, sholat duha paling
paling baik berapa rakaat? Kalau paling baiknya ya 12 rakaat lah, ya kan? Minimal 2, maksimal 12 ya. Minimal 2, maksimal 12. Kalau mau 12 ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Artinya 6 kali salam ya. Ustazah, kalau berdoa ingin ketemu baginda Nabi boleh nggak? Boleh. Sambil teman-teman memperbanyak amalan untuk bertemu dengan baginda Nabi. Misalnya teman-teman memuliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kalhatain. Kalhatain. Aku dengan orang yang memuliakan anak yatim di surga nanti seperti ini dekat. Ya itu bisa. Atau dengan sholawat biar dapat syafaat. Itu bisa ya. Ustazah, besok puasa apa? Besok masih puasa Senin dan Kamis aja. Seperti biasa. Ustazah, oke. Gimana hukumnya orang yang sudah ngasih barang tapi minta dikembalikan? Haram. Haram hukumnya membeli barang dan kemudian meminta kembali. Barang itu haram secara zatnya. Perbuatan dia juga perbuatan haram. Makanya seandainya teman-teman ngasih barang sama orang sedikit pun gak boleh diambil lagi. Aku banyak dapat cerita suami istri bercerai, malah dia ambil, dia minta lagi baju yang pernah dia kasih, dia minta handphone yang pernah dia kasih. Nah, itu ndak boleh ya, haram ya. Ustazah, oke. Membaca sholawat Jibril itu apakah sholawat? Ya, sholawat itu Jibril itu ya sholawat juga, sama aja ya. Ustazah, oke. Oke. Sholat tasbih itu caranya sulit ya teman-teman ya. Jadi untuk sholat tasbih itu teman-teman coba searching aja di TikToknya aku, sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul di video aku itu tata cara sholat tasbih ya. Ustazah, berarti sholat akhir tahun nanti sore apa besok sore? Sholat akhir tahun teman-teman dapat itu dari mana ya? Izin ya, minta maaf ya teman-teman, nggak ada sholat akhir tahun. Guys, teman-teman masih hidup nggak di sana? Masih ada orang kok? Oke, aman ya. Nah, error nih aku nih, tidak ada sholat akhir tahun, tidak ada sholat awal tahun ya. Oke, hidup ya, nggak ada teman-teman ya. Oke, kalau doa, doa tadi sholat. Kalau doa besok. Kalau doa besok habis asar sebelum maghrib ya. Habis asar sebelum maghrib teman-teman doa akhir tahun. Lalu sholat maghrib, hidup ya Mbak Sifa ya. Lalu kemudian sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu doa awal tahun ya. Kalau sholat akhir tahun enggak ada. Ya, oke ya. Oke, Ustazah, oke. Hamalan apa biar dapat keturunan? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ada ya Mbak Akun. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Siap ya. Nah itu dia. Kalau puasanya boleh. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Share-share tautan, tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Tentang puasanya. Kalau puasa itu untuk bulan Muharram, nih kita ngulang-ngulang lagi nih guys. Nggak selesai nih sampai puasa Asyura nanti nih. Nggak apa-apa. Jadi gini, besok adalah maghrib 1 Muharram. Hari Jumat 1 Muharram. Jadi besok sebelum maghrib teman-teman baca doa akhir tahun. Lalu sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu kemudian baca doa awal tahun. Sampai paham. Puasanya kapan? Puasanya itu besti nanti tanggal 9-10 Muharram. Namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Hari Sabtu dan Minggu depan. Bukan minggu ini, Sabtu dan Minggu depan. Nah besok mau puasa nggak Zah? Kalau mau puasa di 10 malam pertama Muharram boleh. Tidak ada larangannya. Cuma teman-teman perginya ke puasa-puasa yang masyhur aja. Misalnya besok Senin Kamis. Kemudian Jumat puasa Kodo. Sabtu Minggu Kodo. Senin Kamis. Selasa Rabu Kodo.
Nah, misalnya nanti Kamis, Senin, Kamis, Jumat kodo lagi, Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura gitu. Nanti Seninnya puasa Senin Kamis lagi, boleh kayak gitu. Paham ya? Jadi boleh aja, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, baca Al-Fatihah tapi tajwidnya salah, ndak boleh. Khusus Al-Fatihah dalam sholat harus tepat makharijul hurufnya, harus tepat panjang pendeknya. Menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran menurut Imam Nawawi sama dengan menghilangkan atau tidak membaca mat dalam Al-Fatihah. Mat siap Mbak Bes ya, mat itu kayak gini ya guys, panjang-panjang itu loh. Panjang pendeknya salah, maka iya Mbak Muji. Jadi dia tidak sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihahnya usahakan benar ya. Ustazah gemes, emang favorit generasi milenial. Siap Mbak Siji ya. Generasi milenial, edisi micin. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah mau tanya, oke sebentar ya. Bagaimana hukumnya? Sebentar ya. Kalau menstruasi gimana? Kalau menstruasi tetap bisa baca doa awal dan akhir tahun, bisa ya. Besok adalah awal tahun, setelah maghrib, sebelum maghrib, akhir tahun. Wanita haid itu boleh baca doa awal dan akhir tahun. Siap Mbak Sumi, boleh bersalawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh berzikir, boleh berdoa, boleh mengulang hafalan dalam hati, boleh ingat aku, boleh ingat masa lalu, boleh nggak apa-apa. Yang penting nggak puasa dan nggak sholat ya. Ustazah, oke, baca Yasin boleh nggak besok? Nggak ada larangan. Besok baca Yasin boleh ya. Ustazah, oke. Kalau pinjam uang tapi kita mampu, dosa nggak? Kita meminjam. Kalau ada yang pinjam uang tapi kita mampu, dosa nggak kalau kita tidak meminjamkan? Enggak. Meminjamkan uang kepada orang itu tidak wajib ya, itu sunnah saja ya, itu sunnah saja. Kalau mau kasih sedikit nggak masalah ya, daripada pinjamkan terus dia nggak ganti, kita sakit hati, ujungnya kita nggak ikhlas ya. Ustazah mau puasa awal tahun, niatkan aja ganti utang puasa, kodo ya, kodo puasa ya. Ustazah, iya kalau puasa besok boleh puasa. Besok tidak jadwal haram puasa. Jadi bulan Muharram boleh berpuasa. Bulan Muharram boleh berpuasa ya teman-teman ya. Bulan Muharram boleh berpuasa, tidak jadi masalah ya. Jadi nggak ada problem ya teman-teman ya. Kalau mau berpuasa di bulan Muharram. Nggak ada masalah. Mau puasa kodo boleh, Senin Kamis boleh, Yaumul Bid boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Bolehkah sholat sunat qobliyah setelah iqomah? Boleh. Sholat sunat qobliyah setelah iqomah itu tidak jadi masalah. Sholat sunat qobliyah itu bisa dilakukan selagi masih ada waktu sholat. Misalnya nih azan zuhur jam 12:10. Lalu teman-teman baru sholat jam 1. Boleh aja qobliyah dulu, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah. Oke, selagi masih ada waktu sholatnya ya. Ustazah, iya kalau niat puasa Muharram sekaligus puasa kodo. Satu niat, satu amal ya. Usahakan satu niat, satu amal karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ustazah, qobliyah zuhur berapa rakaat? Oke, teman-teman aku ulang ya. Yang udah hafal boleh bantu catat. Nanti aku sematkan. Sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Hari ini puasa Tasu'a kah? Enggak. Oke itu dulu. Qabliyah dan ba'diyah ya. Sholat qabliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, gila. Kok tahu? Mbak Arzafa bilang aku gila. Aku jawab kok tahu. Ada-ada aja kun ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Apa benar 1 Asyura minum susu putih? Enggak. Ya.
Enggak. Oh, ulang Ustazah, boleh ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya kan? Nah, alhamdulillah Zah, sekarang aku udah jalanin sholat rawatib tuh, Masya Allah. Dah, itu yang sangat sunnah muakkad ya. Nah, tapi ada sholat sunnah yang tidak muakkad. Jadi dia sholat biasa. Dia sholat biasa ya. Nah, kapan itu? Jadi sunnahnya sunnah biasa ya. Yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Ada dong ya. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu dia sunnah biasa. Udah paham belum teman-teman? Udah paham belum? Kalau qobliyah zuhur 2 rakaat doang boleh ya. Jadi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu dia sunnah biasa. Jadi dia tidak sunnah muakkad yang sangat dianjurkan gitu ya. Nah jadi dia sunnah biasa ya. Sekarang aku rajin sunnah muakkad semenjak belajar kajian online. Mantap, Masya Allah ya. Oke. Ustazah kalau sholat subuh sebelum mandi junub nggak bisa. Mandilah dulu ya. Ustazah, ya oke, aman ya. 1 Muharram hari Kamis atau Jumat, dua-duanya. 1 Muharram tuh hari Jumat ya, cuma pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib ya. Nah, jadi besok maghrib itu udah 1 Muharram. Asar tidak sunnah muakkad. Ada sholat sunnah sebelum asar ada. Tapi status hukumnya sunnah biasa, bukan sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, adakah puasa sunnah akhir tahun? Gak ada. Kalau mau perginya ke puasa qodho aja ya. Ustazah, kapan puasa Muharram? Oke, kita pengumuman lagi guys. Bangun. Pengumuman lagi guys. Oke, pengumuman. Nah, ya guys, pengumuman dulu guys. Ya, pengumuman pakai remote AC ya guys. Harga 2000 perak. Pengumuman yang pertama, besok itu maghrib itu adalah awal tahun dan akhir tahun. Jadi tahun baru Islam itu hari Jumat lusa. Tapi besok itu maghrib itu udah besok adalah 1 Muharram karena pergantian waktu dalam Islam adalah maghrib. Oke, pengumuman aku jelaskan lagi. Jadi besok sebelum maghrib teman-teman baca doa akhir tahun. Oke, lalu kemudian sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu kemudian teman-teman melakukan doa awal tahun. Sebelum maghrib akhir tahun, setelah maghrib awal tahun, besok itu. Ini kan Rabu, besok itu ya, besok. Oke. Nah terus puasanya ada nggak Ustazah? Puasa yang disunahkan di bulan Muharram itu khusus untuk Muharram itu cuma tanggal 9, 10 Muharram. Itu di hari Sabtu dan Minggu tanggal 5, 6 Juli. Nah, tapi aku pengen puasa mulai dari besok Ustazah gitu. Aku pengen puasa 10 hari di bulan Muharram pokoknya. Bisa, tidak ada masalah ya. Caranya gimana? Besok puasa Senin dan Kamis. Kemudian Jumat puasa qodho. Yang belum qodho boleh diambil kesempatan. Sabtu qodho, Minggu qodho, Senin Kamis lagi, Selasa Rabu qodho lagi, Kamis Senin Kamis lagi, Jumat qodho lagi, Sabtu Minggu Tasu'a dan Asyura. Itu bisa kan? Nah hari Senin Kamis lagi. Kayak gitu guys. Boleh nggak? Boleh banget teman-teman. Demikian pengumuman dari aku dan mari tidur ya. Dah ya guys. Udah aman ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, oke. Doa awal tahun dan akhir tahun boleh dilihat di buku Majmu' Syarif atau di googling aja, dibaca aja ya. Kalau ambil Tasu'a dan Asyura aja boleh, nggak masalah ya. Tasu'a dan Asyura aja nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah puasa hari Jumat aja? Nggak boleh. Puasa Jumat sendiri nggak boleh. Kalau mau tambah dengan puasa hari Senin dan Kamis ya. Haman, apakah pengumuman aku diterima dan sudahkah aku lulus jadi pembawa berita? Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh sebelum azan berkumandang boleh nggak? Nggak boleh ya. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu baru bisa qobliyah. Oke. Misalnya nih qobliyah zuhur. Azan zuhur dulu, baru qobliyah zuhur. Qobliyah asar, azan asar dulu, baru qobliyah asar. Qobliyah subuh, azan subuh dulu, baru qobliyah subuh. Boleh selagi masih ada waktu sholatnya, maka udah masih boleh. Terima kasih, pengumuman dah diterima dari tadi pagi. Siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, benar nggak tanggal 10 Muharram lebaran anak yatim? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Asyura hari apa? Asyura itu tanggal 10 Muharram ya. Oke. Oke. Ustazah, oke. Bentar dulu ya. Qobliyah dilakukan betul setelah azan ya. Oke, siap Mbak spill skincare ya. Oke, Ustazah, kalau lupa kunut diganti. Kalau teman-teman lupa nggak hafal kunut, nggak usah dipaksakan kunut ya. Nah, nggak usah dipaksakan kunut. Karena kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Emang ada qobliyah asar ada, tapi sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad ya. Kalau sholat di masjid nggak bisa qobliyah dong Zah? Bisa ketika teman-teman nyampenya setelah azan bisa ya. Ustazah kalau apa fadilah sunat biasa dengan sunnah muakkad? Beda. Kalau sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan, mendekati wajib. Kalau sunnah biasa itu sunnah ghairu muakkad, sunnah yang seperti sunnah sahur, sunnah tahajud ya. Tapi kalau yang sunnah muakkad tadi kerjakan tuh, kalau bisa jangan tinggal tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, aman ya, mantap ya. Ustazah, oke. Nah, ini dia, ini yang sunnah muakkad nih. Aku sematkan di bawah ya, teman-teman ya. Manalah dia nih ya. Oke, sebentar ya. Nah, udah terbang dia ke Sidratul Muntaha guys. Tadi aku mau nyematin guys. Ya udah terbang dia ke Sidratul Muntaha guys ya. Pokoknya lakukan ya. Ustazah, kalau lagi hadas besar, bolehkah membersihkan musola? Wanita haid masuk masjid, itu ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tapi nggak boleh duduk. Ya, Ustazah, qobliyah subuh di rumah sendiri boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selagi masih ada waktu subuhnya. Jadi gini guys, qobliyah dan ba'diyah itu guys boleh dilakukan di rumah guys. Boleh banget guys ya Mbak Zara. Contoh, azan zuhur jam 12:10. Pura-puranya lah ya kan. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja teman-teman qobliyah zuhur dulu 4 rakaat atau 2 rakaat. Lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Mantap ya kan. Apalagi aman ya. Ustazah, oke, niat puasa Asyura dan Tasu'a digabung dengan Qadha. Abu Zakaria menyatakan boleh, tapi Imam Asy-Syarqawi mengatakan tidak afdol. Saran aku udahlah, ndak usah hitung-hitungan sama Allah, satu niat, satu amal aja lah. Yang satu wajib, yang satu sunnah, ya kan? Ustazah, jelasin sholat syuruk
siapa yang sholat subuh 2 rakaat ke masjid, lalu dia nggak pulang dari masjid, dia tetap di masjid atau dia di musola, dia mengingat kekurangan diri, kemudian dia itu berzikir, dia sholawat, dia baca Quran gitu ya. Nah, lalu sampai datang waktu syuruk gitu ya. Sampai datang waktu syuruk gitu ya. Maka dia sholat syuruk 2 rakaat di masjid itu. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka dia dapat pahala haji dan umroh ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya, Asyura jatuhnya hari apa? Hari Minggu tanggal 6 Juli. Qobliyah zuhur 4 rakaat sebaiknya 1 kali salam atau 2 kali salam. Dua-duanya baik kok. Ustazah, dua-duanya nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau subuhnya kesiangan masih boleh nggak qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Ustazah, telat sholat zuhur setelah selesai zuhur baru masuk waktu asar. Apakah ambil wudhu lagi? Ambil wudhu itu kalau nggak batal nggak diambil lagi nggak apa-apa. Misalnya nih maghrib ngambil wudhu nggak batal menjelang isya. Isya nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum dia harus wudhu lagi walaupun belum batal. Ustazah, 5:30 masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung sih. Kalau waktu sholat di tempat teman-teman masih ada, masih bisa. Tapi aku rasa kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu udah nggak bisa sih. Coba pastikan jadwal subuh ya. Pokoknya intinya gini guys. Sholat qobliyah itu masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Sementara problemnya adalah kita itu beda daerah. Kalau di tempatku itu 5:30 masih bisa qobliyah subuh. Kalau di tempat teman-teman masih bisa atau enggaknya aku nggak terlalu paham. Intinya guys, pokoknya kalau masih ada waktu subuhnya masih bisa. Paham nggak teman-teman? Oke, paham ya? Aman ya. Ustazah, saat iqomah berkemandang itu waktu qobliyah zah. Sebelum iqomah juga udah bisa. Intinya adalah sebelum sholat fardu ya. Ustazah, aman ya. Kalau kesiangan sholat subuh jam 6 masih bisa sholat subuh, qobliyah subuh nggak? Kurang tahu ya. Kalau di tempat aku jam 6 tuh waktu subuh udah mau habis. Itu biasanya sholat subuh aja langsung. Tapi di tempat teman-teman jam 6 masih ada sholat subuh nggak sih? Pokoknya selagi masih ada waktu subuhnya, nggak mepet-mepet habis waktu, boleh qobliyah subuh ya. Oke. Ustazah, oke. Apa lihat-lihat? Ini ngetiknya kayak rudal, ku tengok ya kan. Masya Allah, semua pengen masuk surga nih. Ustazah, ada apa? Kalau Isya, apanya yang Isya? Kalau Isya gimana? Kalau Isya kan batasnya azan subuh kan. Misalnya nih sholat isyanya jam 9 malam, boleh aja qobliyah isya dulu, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya. Oke? Ya. Ustazah, kalau dalam keadaan tertentu bolehkah kita sholat duluan ketika belum azan? Nggak boleh. Belum azan, belum masuk waktu sholat. Jadi tapi azan tuh nggak kedengeran di tempatku Zah. Yang penting teman-teman yakin itu udah masuk waktu sholat, udah boleh. Nggak harus dengar azan sih. Intinya adalah sholat itu dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Oke ya. Ustazah, iya saya dengar dari ustadz lain qobliyah subuh boleh dilakukan walaupun udah jam 11. Ustazah maaf ya, saya dengar dari ustadz lain qobliyah subuh boleh dilakukan walaupun udah jam 11. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin banget ya. Mungkin pertama takutnya itu video terpotong, orang motong-motong. Yang kedua mungkin salah sebut aja ustadznya, kita berbaik sangka aja. Yang ketiga mungkin proses transmisi informasinya yang keliru ya. Yang keempat mungkin kita salah dengar saja ya. Nah, mungkin ya. Tapi itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Qobliyah subuh tidak mungkin. Qobliyah subuh itu kalau udah habis waktu subuh dia udah nggak bisa. Kalau duha masih bisa. Kalau duha masih bisa jam 11. Pokoknya duha itu guys sebelum masuk waktu 1 jam semenjelang azan subuh. Katanya kalau ketiduran enggak boleh. Yang namanya qobliyah
Itu selagi masih gini guys, yang namanya qobliyah itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau kita ke masjid kan jelas tuh kan, misalnya nih kita azan subuh, kita datang ke masjid duguduk gitu kan. Lalu kita antara azan dan iqomah qobliyah subuh, lalu kita sholat subuh, kan jelas itu boleh. Cuman kalau seandainya kita itu nggak ke masjid, tapi kita sholatnya tuh di rumah. Orang misalnya azan jam 4.30 subuh. Lalu kita baru bangun jam 5. Itu boleh kita melakukan qobliyah subuh lalu sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau sudah jam 11 sudah nggak bisa. Subuh jam 4. Waktu habis subuh jam 6 kah? Lebih kurang jam 6. Ya, oke. Oh gitu Ustazah, saya selalu kesiangan bangun jam 8 dan saya qobliyah subuh di jam 8. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Mulai malam ini Mbak ambil alarm yang gedenya gede gambreng. Mbak letakkan di atas lemari. Ambil kursi waktu meletaknya. Nanti pas Mbak bangun gitu ya. Mbak bunyi alarmnya jam 5. Mbak ambil kursi dulu. Lalu kemudian Mbak matikan alarm di atas kursi. Itu nanti nggak ngantuk lagi kok ya. Nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Jangan sholat subuhnya jam 8 ya. Sholat subuhnya ya di jadwal subuh ya teman-teman ya. Nah mungkin itu ada kesalahpahaman aja sih. Nggak apa-apa, ke depan kita perbaiki ya. Oke. Nah jadi cara bangun subuh tuh kayak gitu. Jangan letakkan alarm di depan kita. Letakkan alarm jauh ya. Sehingga pas kita jalan tuh ngantuknya hilang. Oke. Semoga ke depan kita perbaiki ya. Oh gitu ya. Ada yang bilang qobliyah subuh bisa jam 11 ya. Oh iya. Ustazah kalau amalan ayat kursi 41 kali tidak masyhur ya. Kalau mau dilakukan gak masalah ya. Ustazah saya mau nanya, apakah hukum suami tidak kasih nafkah berdosa besar? Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Saking wajibnya memberikan nafkah kepada istri, suami yang belum bekerja dimakruhkan menikah. Lebih baik dia menahan nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga, berdosa besar ya. Ustazah, qobliyah asar itu ada nggak? Qobliyah asar ada sih, hanya saja sunnah biasa ya, tidak sunnah muakkad ya teman-teman ya. Oke, begitu ya Ustazah. Saya mengira, oh iya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Begitu ya Ustazah, saya mengira qobliyah subuh itu sebelum azan. Kalau sebelum azan tahajud namanya ya. Jadi aku ulang boleh ya teman-teman ya. Sepertinya banyak informasi yang beredar yang membuat teman-teman agak bingung ya. Jadi intinya guys, sholat sunnah itu ya teman-teman ya. Aku ulang ya, aku ulang boleh ya. Oke, aku ulang boleh. Oke, jadi intinya gini guys, ada namanya di dunia ini sholat rawatib. Si rawatib ini punya 2 anak, kayak gitulah pura-puranya guys. Siapakah anaknya ini? Adalah si qobliyah dan si ba'diyah, gitulah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Nih, biar lebih paham. Nah, dan hukumnya itu ada 2 lagi guys. Yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Dan ada yang sunnah ghairu muakkad, sunnah biasa, tidak terlalu dianjurkan. Kayak gitulah, tapi dia sunnah juga. Nah aku jelaskan satu persatu nih. Yang sunnah muakkad nih, pelan-pelan ya. Yang kalau bisa catat boleh ditulis bantu ketik, nanti aku jelasin. Nanti aku sematin. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sunnah muakkad, kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Boleh screen recorder tapi bukan untuk di share. Silakan untuk kepentingan pribadi nggak apa-apa ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sunnah yang sangat dianjurkan. Kayak gitulah bahasa gampangnya lah ya kan. Nah sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu sunnah biasa saja. Jadi tidak dilakukan, ya rugi juga sih karena dia sunnah ya kan. Nah jadi yang sunnah biasa itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Nah itulah namanya sholat ya, itu qobliyah ya. Asar itu ada qobliyahnya tapi tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa saja. Sementara lozah kok aku ba'diyah zuhur 4 rakaat, enggak apa-apa. 4 rakaat ba'diyah zuhur enggak apa-apa. 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaatnya sunnah biasa. Nah tapi kalau habis asar dan habis maghrib nggak bisa. Nah ini kapan dilakukan ini? Dilakukan adalah selagi masih ada waktu sholat. Misalnya teman-teman di rumah nggak ke masjid, cak-caknya gitu kan. Azan zuhur jam 12 lewat 10 kayak gitu kan. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1. Boleh aja 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur boleh. Kalau witir itu sunnah muakkad, jangan tinggalkan witir. Witir itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad tuh ya. Rasulullah pernah menyatakan bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa yaumul bid, sholat witir, dan sholat duha. Rasulullah tuh tak pernah tinggalkan witir guys. Tapi Rasulullah tuh pernah tinggalkan tahajud. Rasulullah tuh tak pernah tinggalkan witir. Tapi Rasulullah itu pernah tinggalkan taraweh. Paham? Paham ya? Oke. Kita masa depan kita jauh lebih baik dibanding masa lalu kita. Oke? Insyaallah ya teman-teman, tadi ada yang nanya kapankah 1 Muharram. Kita udah dekat banget dengan 1 Muharram, yaitu hari Jumat, lusa. Tapi besok adalah Kamis, maghrib udah termasuk 1 Muharram. Tadinya aku pengen buat video doa awal dan akhir tahun hari ini. Tapi video udah aku antriin dari pagi dan video hari ini sudah mentok nggak bisa ditambah lagi. Maka doa awal dan akhir tahun insya Allah aku akan buat besok pagi ya teman-teman. Karena kalau kebanyakan upload nanti khawatirnya ngehang algoritmanya. Oke ya. Nah siap Mbak Elia, Mbak Istung, Mbak Yuli ya. Oke mantap ya. Jadi tugas teman-teman besok itu kalau mau puasanya tetap puasa Senin dan Kamis aja. Oke. Dan kemudian nanti kalau mau puasa hari Jumat juga puasa qadha aja. Jadi jangan sengaja aku puasa awal tahun, jangan ya. Karena untuk bulan Muharram itu dianjurkannya adalah puasa Tasu'a dan Asyura aja. Itu di tanggal 5 dan 6 Juli atau bertepatan dengan 9, 10 Muharram aja. Jadi besok itu teman-teman fokus khusus doanya puasanya di Senin dan Kamis dan puasa ini aja ya. Qadha kalau mau qadha ya. Ustazah, saya izin deh besok nggak puasa dulu. Siap, izinnya sama aku pula ya. Siap. Ustazah, manfaat minum susu di malam Asyura nggak ada fadilah yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Ustazah, kalau besok puasa Daud boleh, besok puasa Daud boleh, nggak masalah ya. Oke, lagi haid boleh sholawat, boleh berzikir, boleh sekedar baca hafalan dalam hati, boleh muhasabah diri, boleh mengingat kekurangan diri, boleh, walaupun kita lagi haid ya. Oke, Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Jadi besok maghrib itu sebelum maghrib baca doa awal tahun, lalu kemudian sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, lalu doa awal tahun. Nah untuk di akun kita ini biasanya selalu di akhir tahun kita doa bersama. Mungkin kita ambil waktu di besok malam setelah jam 10-an kita jeda bentar 5 menit baru doa sekejap, hidupkan lagi live-nya seperti biasa ya. Oke, Ustazah niatnya gimana puasa besok? Puasa besok tetap puasa yaumul bid aja. Tetap puasanya, puasa Senin Kamis aja dan tidak ada. Jadi gini guys,
sepanjang bulan Muharram itu dianjurkan memperbanyak puasa, guys. Kan gitu ceritanya kan. Puasanya apa sih Ustazah? Ya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Nazar, puasa Qadha gitu ya. Puasa Yaumul Bid. Nah, itu aja puasanya, niatnya itu aja. Cuman ada puasa yang dikhususkan, dianjurkan adanya di bulan Muharram dan tidak ada di bulan lain. Apa itu? Tanggal 9, 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, tanggal 5 dan 6 Juli. Udah itu aja teman-teman ya. Nah, adakah puasa sepanjang Muharram? Enggak. Puasanya dikembalikan kepada puasa yang biasa. Tapi ada puasa yang khusus, ceritanya begitu, yang hanya ada di bulan Muharram. Ah, itulah dia. Ya, puasa Tasu'a dan Asyura ya. Ustazah, lebih bagusnya buka puasa dulu, sholat dulu, apa makan dulu? Jadi sebelum berbuka, teman-teman baca doa kan. Doa berbuka kan. Allahumma laka sumtu kan. Lalu kemudian minum air putih kan. Minum air putih. Lalu kemudian angkat tangannya. Doa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama ibuku, nama bapakku, nama aku dari api neraka. Lalu kemudian makan secukupnya, sholat baru makan besar. Cepat kali, ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Sebelum berbuka puasa, kan teman-teman berdoa tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lalu kemudian teman-teman minum. Setelah minum, sebelum makan cendol, bala-bala, salalau, batagor, siomay, angkat tangannya. Angkat tangannya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, hapus nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Lalu kemudian baru makan secukupnya, sekedar ganjel perut, baru sholat dan baru makan besar. Paham ya? Kayak gitulah guys. Ini doa berbuka puasa, sudah banyak yang hafal karena udah lama kita sampaikan. Teman-teman yang lain yang belum hafal boleh dibaca. Itu doa bagus karena ingat, berdoa saat berbuka mustajab. Tidak ada hijab antara kita dengan doa kita. Ya, jadi jangan lupa berdoa saat berbuka puasa. Puasa apa? Puasa bebas. Puasa apapun. Ya, dan ingat orang yang berpuasa menurut Imam Nawawi sepanjang waktu dia berpuasa maka doanya mustajab. Jadi besok siang kalau mau puasa sunnah banyaklah berdoa. Ya, dan nanti saat berbuka itu, setiap berbuka itu berdoalah teman-teman ya. Doalah macam tadi doa yang aku sampaikan ya. Teman-teman boleh screenshot aja. Oke. Nah, gitu ya. Doa aku masih ditempel di tembok. Oke. Siap. Ustazah, aku baca doa buka puasa aja, enggak apa-apa. Kan dulu, sekarang kan udah beda. Sekarang sudah ngobrol bareng aku di akun sampai paham, ya kan? Ustazah, nah artinya apa? Ya Allah, hapuslah nama ibuku, nama bapakku, nama aku dari api neraka. Itu artinya. Oke? Clear ya teman-teman ya? Boleh doa yang lain? Ya boleh kok. Jadi caranya itu gitu. Misalnya gini. Nah, teman-teman boleh doa yang lain boleh. Cuma kan ada doa yang dianjurkan, itu aja bedanya. Coba ya, gini. Sebelum makan, sebelum berbuka, teman-teman kan baca tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Lalu minum air putih sebelum makan, teman-teman angkat tangan. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya. Lalu kemudian baru teman-teman makan secukupnya, baru sholat. Nah. Doa yang lain boleh nggak Ustazah? Setelah minum air putih boleh doa yang lain. Ya Allah, panjangkan usiaku. Ya Allah, sehatkan badanku. Ya Allah, jadikan aku istiqomah di jalanmu. Ya Allah, sehatkan suamiku. Ya Allah, boleh, nggak apa-apa. Karena doa saat berbuka itu mustajab. Sama dengan gini, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Nah, doa yang dianjurkan di sujud terakhir ketika mau habis sholat adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Tapi ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Tapi kalau pula ditanya, apa boleh nggak pakai bahasa lain? Boleh nggak pakai doa lain? Boleh, nggak apa-apa ya.
Nah, jadi itu doa dibaca 11 kali kalau bisa di sujud terakhir. Teman-teman dalam sholat sunnah, nah ini aku sematkan ya. Dalam sholat sunnah dan sholat fardu kan ada sujud kan. Tadi artinya aku cepat kali ya. Yang tadi, yang doa berbuka puasa tadi adalah ya Allah, hapuslah nama ibuku, bapakku, nama aku, nama ibuku, nama bapakku dari api neraka. Nah ini ya, balik dulu kita ya, balik dulu. Ini dulu, doa berbuka puasa dulu. Yang itu ya, clear ya. Ya Allah, Allahumma aktik riqabana. Ya, hapuslah namaku. Wa riqaba abaina ya, dan nama bapakku. Wa ummahatina minan nar ya. Dan apa namanya? Dan ibuku dari api neraka. Nah, itu dibaca. Aku ulang sekali lagi buat teman-teman yang baru mampir. Setiap mau berbuka kapanpun, mau berbuka puasa terserahlah apa nama puasanya ya. Nah, teman-teman baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, lalu minum air putih sebelum makan, angkat tangannya berdoa. Saat setelah minum air putih, Allahumma haktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama ibuku, nama bapakku dari api neraka. Dah. Setelah itu baru makan secukupnya, baru kemudian teman-teman melakukan yang namanya yang namanya makan besar. Jadi mulai hari ini, mulai malam ini teman-teman sudah tahu bahwa doa ini dibaca ketika berbuka. Tapi apakah setelah itu boleh pakai bahasa Indonesia? Apakah boleh pakai bahasa? Apakah boleh doa yang lain? Jawabannya adalah boleh. Oke. Sama dengan gini guys, sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu kan dianjurkan berdoa tuh. Ya misalnya nih, sujud terakhir. Sebelum at-tahiyatul kan sujud tuh. Lama kan sujudnya. Allahumma rzuqni makhraja, baca 11 kali. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Tapi kalau pakai doa lain boleh nggak? Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja ya. Nah itu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Allahumma rzuqna bebas, sama aja ya. Alhamdulillah sekarang aku sujud terakhir Zah tuh, Masya Allah ya. Jadi jangan lupa berdoa di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Aku nggak kecepatan kan teman-teman, aman ya. Nah jadi aman ya guys, nggak kecepatan ya. Nah kayak gitulah ceritanya ya teman-teman. Oke. Niat puasanya apa Zah? Kalau besok masih puasa Senin dan Kamis. Ya, besok masih puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa Muharram itu yang khusus untuk puasa Muharram itu di tanggal 5-6 Juli ya, yaitu di tanggal 5-6 Juli 9-10 Muharram. Masih lama kok teman-teman ya. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita belajar bersama di akun ini ya teman-teman ya. Kalau besok puasa Senin Kamis seperti biasa aja ya. Oke. Besok puasa Senin Kamis, niatnya dalam hati aja nggak apa-apa ya. Jadi oke gitu ya. Nah, kalau puasa Daud lanjut puasa Daud. Kalau besok masih puasa Senin dan Kamis seperti biasa ya. Nah kemudian teman-teman besok itu baca doa awal dan akhir tahun. Aku minta maaf untuk doa dan awal dan akhir tahun aku belum bisa buat videonya. Karena tadi pagi videoku udah diantriin seharian. Udah gak muat lagi guys ya. Jadi besok pagi aku buat. Besok itu sebelum azan maghrib. Teman-teman baca doa akhir tahun, lalu kemudian teman-teman sholat maghrib, lalu kemudian ba'diyah maghrib, lalu baca doa awal tahun ya. Oke. Alhamdulillah ilmunya hidupku lebih baik. Sama-sama ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga happy di sana. Hari Jumat puasa apa Zah? Nggak ada sih. Puasa khusus 1 Muharram nggak ada. Ya, tapi kalau mau ya niatkan puasa kodo misalnya. Tapi kalau untuk puasa Muharram itu tanggal 9, 10 Muharram. 5 dan 6 Juli ya. Oke. Besok dan Jumat katanya puasa.
Lebih tepatnya kalau mau puasa besok dan Jumat bisa, tidak haram berpuasa besok. Tapi besok niatnya adalah Senin dan Kamis, nanti Jumat niatnya puasa kodo misalnya, enggak apa-apa ya. Ustazah, iya, tapi kalau puasa khusus di bulan Muharram itu puasa Tasu'a dan Asyura namanya. Ya masih lama ya, Sabtu minggu depan ya, Sabtu dan Minggu di minggu depan ya. Oke, Ustazah, sama-sama. Terima kasih juga. Teman-teman semoga sehat di sana. Pelan-pelan kita belajar lebih baik ya. Ustazah, iya setelah baca doa awal tahun, akhir tahun, apakah dianjurkan minum susu? Enggak seperti itu fadilahnya. Tapi kalau minum susu apakah haram? Tidak. Boleh aja minum, tapi tidak fadilahnya seperti itu ya. Makanya tidak aku sampaikan secara khusus. Ustazah, oke. Kalau lagi haid bisa nggak baca doa awal dan akhir tahun? Bisa banget teman-teman, bisa ya. Wanita haid tuh berdoa bisa, zikir bisa, sholawat bisa, kemudian mengingat kekurangan diri bisa, ulang-ulang hafalan dalam hati bisa, ya. Nah itu bisa teman-teman, siap Mbak Soleha. Apalagi? Ngobrol bisa, masuk live bisa, canda ya. Jadi wanita haid itu boleh aja dia zikir, dia berdoa, ya kemudian dia sekedar mengulang hafalan ya, atau sekedar dia baca Quran dari handphone, itu bisa ya. Oke. Ustazah, oke, bentar ya. Puasa 7 Juli saja boleh nggak? 7 Juli? Di Malaysia kali ya. Kalau di Indonesia 5-6 Juli. Kayaknya di Malaysia 7 Juli deh Asyuronya. Coba diikuti, dicek jadwal Asyuro di masing-masing negara ya. Soalnya kita antar negara ya. Siap ya. Siap ya. Ustazah, iya saya besok baru mau mulai puasa Daud. Gimana? Silahkan, gak masalah ya. Ustazah, di tempat saya 1 Muharram hari Kamis. Ya betul juga, besok maghrib itu udah 1 Muharram itu. Ya Jumat itu juga 1 Muharram. Jadi pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah Muharram ya. Paham ya? Ustazah, besok puasa Senin Kamis enggak? Iya, besok puasa Senin dan Kamis ya. Teman-teman yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas itu ya. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai, semoga kita lebih baik ke depan ya. Oke. Ustazah, iya mohon jawab pertanyaan saya, apakah haid boleh pegang Al-Quran yang ada terjemahannya? Benar. Ada ulama yang membolehkan dengan syarat terjemahannya lebih banyak daripada bahasa Arabnya. Tetapi kalau mau lebih hati-hati, baca Quran di handphone juga cukup kok ya. Siap, salam kenal ya semua. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Oke ya. Besok niat puasa Senin Kamis ya? Iya. Jadi begini Mbak, teman-teman ambil nafasnya, tahan dalam-dalam ya. Aku jelasin ya. Jadi ceritanya di bulan Muharram itu kita dianjurkan memperbanyak puasa. Puasa apa? Puasa entah Senin Kamis, entah puasa Qadha, entah puasa Yaumul Bid. Nah, hanya saja ada puasa yang dianjurkan di bulan Muharram, yaitu di tanggal 9, 10 Muharram atau tanggal 5 dan 6 Juli, itu Tasu'a dan Asyura namanya. Tetapi kalau bulan Zulhijjah, bulan ini, kan ini masih bulan Zulhijjah, itu lain lagi. Itu namanya dianjurkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Namanya puasa Zulhijjah. Tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Itu kalau bulan Zulhijjah. Sementara di bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura saja. Oke ya. Oke. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Udah paham ya? Semoga ya. Semoga. Bismillah ya. Kalau lagi puasa Daud, lanjut aja puasa Daudnya. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, ya aman ya. Oke, siap Mbak Alesha. Aman ya. Siap Mbak Yens ya. Ustazah, baca Quran dulu apa zikir dulu? Ya bebas. Baca Quran itu kan bagian dari zikir Mbak. Oke ya. Ustazah, enggak apa-apa. Baca Quran tuh zikir loh Mbak ya. Ustazah, membaca surat Kahfi sebaiknya hari Kamis sore apa Jumat? Dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Itulah hari Jumat. Tinggal dipilih mau yang mana ya.
Ustazah, batas tahajud kapan? Batas tahajud itu azan subuh. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 4:10 gitu kan. Bisa aja tahajud dulu ya kan. Oke, benar sekali ya, aman ya. Ustazah, besok puasa sehari aja lah Ustazah. Besok itu masih puasa Senin dan Kamis ya. Oke. Besok itu masih puasa biasa aja ya. Ustazah, doa awal dan akhir tahun. Besok pagi aku buat, tadi mau buat hari ini tapi videonya udah numpuk banget hari ini guys ya. Nanti kebanyakan besok ya doa awal dan akhir tahun. Ustazah, 10 Muharram bagus memberi santunan anak yatim. Yang penting guys, yang penting gini guys. Di bulan Muharram ini kita memperbanyak ibadah, puasa sunnah. Dan kemudian kurangi berbuat dosa. Karena dosa yang kita lakukan di bulan Muharram itu pahala, itu dosanya berkali-kali lipat ya. Jadi kalau mau berbuat dosa tunda bulan depan. Oke. Canda ya teman-teman ya. Ustazah belajar agama di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin. Itu ilmu tafsir Quran, tafsir hadis. S2 ku juga Usuluddin. S3 ku ilmu syariah ya. Asy-Syakhsiyah ya. Ustazah, kalau tanggal 1 Muharram puasanya bagaimana? 1 Muharram puasa qadha aja nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi Aid baca Quran awal dan akhir tahun boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, oke, 1 Muharram malam Jumat atau malam Sabtu? Malam Jumat. Besok 1 Muharram besok. Maghrib besok ya. Oke. Ustazah, apa? Siap ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Niat sholat dalam hati pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat mandi junub, niat mandi nifas, niat niat wudhu, niat puasa, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Oke, aman ya. Ustazah, doa untuk diri sendiri yang sedang sakit, lakukan sholat hajat dan doakan. Semoga Allah sehatkan ya. Ustazah, tahajud itu apa harus tidur dulu? Usahakan tidur dulu biar dapat afdolnya ya. Usahakan tidur dulu biar dapat afdolnya. Oke. Ustazah, kalau besok puasa Senin Kamis, Jumatnya puasa juga boleh, tapi niat Jumatnya puasa qadha ya. Ustazah, apa benar puasa Daud tidak boleh dimulai di hari Sabtu? Benar. Dimulai tidak boleh, tapi kalau udah puasa Senin Daud, ketemu Sabtu sendiri nggak apa-apa, tapi memulainya doang yang nggak boleh. Oke? Paham ya teman-teman ya? Ustazah, baca Quran kadang-kadang tidak khusyuk, tidak apa-apa. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi oleh malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya. Alladzi terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Masya Allah ya. Ustazah, oke, bolehkah surat Yasin dibaca tiap hari, bagus enggak? Bagus sih bagus, cuma gini guys, kalau teman-teman baca Quran harian, itu usahakan baca Qurannya itu dari awal sampai khatam. Ya, nanti kalau mau baca Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk itu bisa di hari Jumat ya. Kenapa? Karena kalau tiap hari yang teman-teman baca Yasin terus, nanti teman-teman jadi nggak ngerti. Baca surat Ali Imran jadi susah, baca surat Al-A'raf jadi susah, baca surat yang lain jadi susah. Jadi saran aku, teman-teman bacalah Quran dari awal sampai akhir. Boleh nanti di hari Jumat baca surat-surat pilihan ya. Ustazah, baca doa awal tahun dibaca kapan Ustazah? Oke ya.
Teman-teman coba ambil nafasnya, tahan 2 hari 2 malam ya. Aku mau buat pengumuman lagi untuk malam ini guys. Mana mikrofon pengumumanku guys? Nampak baterainya terbuka guys. Saking seringnya aku pengumuman guys ya. Aku mau pengumuman guys. Oke. Pengumuman. Besok Kamis Maghrib adalah 1 Muharram. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi tahan 2 hari 2 malam nafasnya. Jadi besok sebelum maghrib teman-teman ambil wudhu. Lalu kemudian baca doa akhir tahun. Nah setelah itu teman-teman boleh sholat maghrib. Lalu ba'diyah maghrib. Lalu kemudian baca doa awal tahun. Karena kebetulan besok adalah di hari Jumat, di malam Jumat, maka teman-teman boleh lanjutkan dengan Al-Kahfi, Al-Muluk atau Yasin. Boleh. Kemudian selanjutnya pengumuman masih dengan menahan napas yang sama. Ini yang baru masuk bingung nih, ngapain Ustaz nih. Oke, bukan hari ini Mbak In, besok. Ulang Zah, mana ada pengumuman diulang guys, nggak ada ceritanya pengumuman diulang guys. Canda ya, canda. Jadi besok itu pengumuman aku gagal guys, ada pula minta ulang pun si kawan. Jadi besok sebelum maghrib, teman-teman boleh ambil wudhu, lalu kemudian teman-teman tutup auratnya, baca doa akhir tahun. Lalu teman-teman setelah itu, aku bercanda ya, setelah itu teman-teman sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah maghrib, lalu baca doa awal tahun. Oke? Jadi sebelum maghrib itu akhir tahun, setelah maghrib akhir tahun. Nanti karena dia malam Jumat boleh lanjut dengan Al-Kahfi dan Al-Muluk atau baca Yasin. Pengumuman yang kedua, masih dengan menahan nafasnya. Pengumuman yang kedua, di bulan Muharram memang kita dianjurkan memperbanyak puasa. Salah pengumumannya guys. Akan tetapi puasa yang sangat dianjurkan di bulan Muharram, khusus di bulan Muharram itu sebenarnya adalah hanya puasa Tasu'a dan Asyura saja. Di tanggal 5 dan 6 Juli atau 9, 10 Muharram. Masih lama guys, Sabtu minggu depan guys. Ya. Sementara banyak teman-teman semuanya yang suka sekali berpuasa. Sehingga besok pengen puasa juga, Jumat pengen puasa juga. Atau ada yang pengen puasa 10 hari selama di bulan Muharram awal. Jawabannya boleh. Caranya gimana? Kembali kepada niat puasa yang biasa. Jadi besok hari Kamis puasa Senin dan Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu boleh puasa qadha. Hari Senin Kamis boleh puasa Senin Kamis. Selasa Rabu boleh qadha lagi atau nazar. Kamis Senin Kamis lagi. Jumat puasa qadha lagi. Sabtu dan Minggunya Tasu'a dan Asyura. Oke. Pengumuman terakhir yang ketiga. Tahan napas. Yaitu doa awal dan akhir tahun bisa dilihat di Majmu' Syarif. Atau besok pagi aku buatkan video tentang baca doa awal dan akhir tahun. Atau bisa lihat di buku doa-doa. Demikian pengumuman dari saya dan selamat malam semuanya. Bisa kan aku pengumumankan guys. Agak lain pun guys. Sudah paham ya? Jadi besok itu boleh puasa guys. Nah boleh puasa. Tapi puasa Muharram itu sebenarnya nanti guys, 9-10 Muharram. Bikin video Zah, pengumuman di TikTok aku sudah ada 6.000 video. Boleh dilihat sampai kemanapun ya. Oke aman ya. Dah pengumuman udah diterima ya guys, udah kayak ujian skripsi aku nih. Udahlah bajunya putih pun ya kan, dosennya sebanyak ini. Oke selesai pengumumannya, lepas napasnya. Tolong ada yang pingsan. Ustazah aman ya? Sudah paham? Nah gitu. Nah doa awal tahun akhir tahun memang sangat panjang. Mungkin tidak bisa aku bacain besok. Tetapi bisa nanti aku fotoin. Nanti aku screen read. Aku buat VT-nya. Nah
Besok itu live-nya malam kita sampai jam 10. Nanti habis jam 10 setelah madu aku tutup dulu live-nya 5 menit. Habis itu mulai lagi live untuk kita doa bersama lah. Untuk besok di atas jam 10 malam. Doa awal dan akhir tahun ya. Oke, nah udah. Demikian pengumuman. Apalagi? Oke, sudah. Aman ya. Ustazah, iya kalau haid gimana? Nah kalau haid berarti teman-teman tetap bisa baca doa awal dan akhir tahun. 9-10 Muharram itu hari apa? Tanggal 5 dan 6 Juli ya. Oke, boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita bersama belajar di akun ini. Semoga teman-teman betah belajar di akun ini. Kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Baca Yasin besok boleh. Gak masalah. Al-Kahfi, Al-Muluk bebas ya. Oke. Perut aku mules dah. Laporan diterima. Oke. Nah. Ustazah, apa? Bolehkah di akhir tahun dibaca doa akhir tahun dibaca waktu asar? Boleh banget, gak masalah ya. Oke, baca Undang-Undang 45 ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan kepada mertua? Bebas. Sedekah subuh itu boleh ke mertua, boleh kasih makan kucing, traktir makan kawan ya. Sampai tanggal mikrofon pengumumanku baterainya guys. Saking sedihnya aku pengumuman siang dan malam ya. Jadi sedekah subuh itu boleh dikasih ke mertua, boleh dikasih ke teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, bebas. Oke. Oke, yang mana Mbak Aci? Sama-sama ya, terima kasih ya guys. Oke. Ustazah, apakah sholat hajat harus membaca Al-Waqiah? Tidak, bebas aja guys. Ayat pendek pada setiap jenis sholat itu bebas aja. Misalnya nih ada ustadz ceramah sholat ad-duha. Dianjurkan rakaat pertama baca ad-duha asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Itu kan cuma keutamaan, dia bukan kewajiban. Bahkan teman-teman bacanya kul pun nggak apa-apa. Kalau ku tengok dari yang ngetik-ngetik ini sholatnya masih kul nggak apa-apa ya kan. Nah, traktir makan teman, kita makan juga boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita makan tuh uang nazar, uang zakat. Tapi kalau uang sedekah kita mau makan nggak masalah. Oke. Ustazah, setelah sholat isya lanjut witir gimana? Jadi gini guys, setelah isya, lalu kemudian teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Oke. Nah, setelah itu nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke. Nah, iya dong ba'diyah dulu. Ba'diyah itu gede pahalanya loh. Ba'diyah isya jangan ditinggalkan ya. Ustazah, iya udah nambah Yasin 3 ayat jadilah ya kan. Pada ndak goyang ya kan. Nah. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Nah gitu boleh ya kan. Nge-lag aman ya, nggak nge-lag ya guys. Iya. Ustazah, malam 1 Muharram itu sekarang ya besok mbak, besok maghrib ya. Ustazah, aku sudah amalkan doa sujud terakhir, Masya Allah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, doa males mandi. Oh kalau itu doa males mandi. Oh nantilah aku kasih tahu doanya ya. Nanti kalau hafal aku doa males mandi, ketahuan pula aku males mandi. Enggak ya guys, bercanda saja. Padahal aku nggak tahu jawabnya guys. Nggak ada doa males mandi. Ada aja pun si kawan ini ya. Oke ya. Ustazah, iya. Iya itu gimana ceritanya guys. Ustazah, kalau sholat sunnah qobliyah subuh, sebentar ya. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh dan ba'diyah, boleh dilakukan di rumah. Bisa Mbak Titi, bisa aja Mbak Titi. Boleh di rumah, boleh. Misalnya nih, azan zuhur jam 12:10. Lalu Mbak baru sholatnya jam 1 siang. Boleh aja Mbak sholat qobliyah zuhur dulu. Ya jam 1 siang baru zuhur baru ba'diyah zuhur, enggak apa-apa. Oke?
Iya, salam kenal ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dilakukan di rumah Mbak. Bisa ya, selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa Mbak. Contoh Mbak, misalnya nih, azan subuh di tempat Mbak jam 4.30. Lalu Mbak bangun jam 5. Mbak qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh dulu. Boleh Mbak? Ya, oke gitu ya. Oke, doa awal dan akhir tahun besok dibaca, besok. Ini kan Rabu, besok Kamis, malam Jumat dibacakan. Oke, Ustazah, oke. Bagaimana kalau orang tua yang sudah meninggal? Oke, bentar ya, mana lah ceritanya tadi ya? Orang tua yang sudah meninggal, ya Allah Mbak. Terbang Mbak, kayak rudal. Maaf ya Mbak ya, ketik lagi ya Mbak. Ustazah, aku kira tanggal 1 hari ini, tadi udah baca Yasin, enggak apa-apa ya, enggak ada masalah kan, keliru sedikit. Ustazah, ya, zikir di saat azan boleh enggak dilanjut? Karena di dalam kamar enggak sedengar jelas azan, tenang. Kalau lagi azan tuh diem. Yaitu aku baru buat video tentang azan. Lagi zikir, diem. Jawab azan. Lagi baca Quran, tutup Qurannya. Lagi ngobrol, berhenti ngobrolnya. Lagi belajar mengajar, berhenti sebentar, jawab azannya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Apa amalan besok Muharram Zah? Oke. Amalan besok Muharram adalah baca doa awal dan akhir tahun sebelum maghrib, awal tahun setelah maghrib ya. Oke. Nah, Ustazah kalau bangunnya jam 6.30, apakah masih bisa sholat subuh? Mau nggak mau harus sholat subuh, tapi tetap berdosa kalau lalai ya. Ustazah, oke. Apa? Siap Mbak spill skincare. Cara jawab azan gampang banget. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawabnya sama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Jadi hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu la haula wala quwata illa billah. Tapi khusus azan subuh mereka muazinnya akan bilang as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya sodaqta wa barorta. Sodaqta wa barorta. Nah itu dia. Nanti Allahu Akbar dengan la ilaha illallah sama ya. Sodaqta wa barorta ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke. Mantap. Sehat ya teman-teman. Oke, udah mandi belum? Kok kayaknya dari profil picture-nya belum mandi pun si kawan ini. Ustazah, ya mau madu rambutan boleh ya. Ustazah, bolehkah menyimak sambil makan kuaci? Boleh. Masih mending Mbak sambil makan kuaci. Ini teman-teman kita ada yang lagi nyetrika nih. Ini ada yang lagi jemur pakaian nih. Oh enggak lah ya. Ada yang lagi jahit nih malam-malam. Ada yang lagi baring-baring ya pakai daster di bawah kolong. Masih mending Mbak makan kuaci, masih agak legan sedikit ya kan. Ustazah, iya. Nah, ada yang lagi leyeh-leyeh sambil makan gorengan. Itulah, aku jawab ujian skripsi di sini, dia makan gorengan di sana. Tega sekali si kawan ini pun. Aku menjawab di sini. Oke, gitu ya. Ustazah, ya. Oke, lagi rebahan. Ustazah, 10 Muharram banyak emak-emak beli barang dapur. Tidak ada keharumannya kok, enggak apa-apa ya. Ustazah, aku makan